Bismillahirrahmanirrahim. Bermula dari ayat Al-An'am 151, kita review kembali halaman 14 ya. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah pernah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Karena takut miskin. Masuk dalamnya adalah ada orang, contoh yang pertama dalam ayat ini, maksud membunuh bisa juga berarti tidak berharap ya. Jadi ada orang dari awal menikah nggak mau punya anak. Dan sudah pernah saya jelaskan di buku Mahkota Pengantin, khusus untuk akhwat kita, kalau ada di antara bapak-bapak yang melamar atau ikhwah yang melamar dan mengatakan saya mau nikah sama kamu tapi saya nggak mau punya anak, ini bertolak belakang dengan tujuan syariat, maka tolak dari awal lamarannya itu. Tidak boleh sama sekali. Kecuali memang dasarnya si perempuan sudah uzur, nggak bisa lagi ya, lain, ada penyakit yang berbahaya atau kandungan sudah ditutup atau apalah ya, atau mungkin sudah manufos, ini berbeda. Tapi kalau enggak, maka tujuan syariat adalah pernikahan itu tujuan utamanya memiliki keturunan. Masuk juga dalam makna ini adalah orang yang sengaja aborsi, menggugurkan kandungan, ini nggak boleh. Ini hukumnya tidak boleh sama sekali. Kalaupun ada ancaman-ancaman, misalnya akan terjadi ini dan terjadi itu ada rincian para ulama. Ada yang mengatakan misal kalau seorang wanita betul-betul kondisinya tidak memungkinkan. Dia misalnya sudah 3 atau 4 kali operasi dan kalau dia hamil lagi maka akan berbahaya. Dia sudah ikhtiar secara medis sudah tidak hamil tapi ternyata hamil juga. Dan diketahui di awal-awal harinya mungkin masih dalam bentuk gumpalan saja atau masih sperma yang ketemu sama sel telur masih awal, maka itu masih ada yang membolehkan kalau dalam keadaan darurat seperti ini. Tapi belum berbentuk ya, belum berbentuk sama sekali, masih awal-awal. Kalau sudah berbentuk udah nggak boleh sama sekali mutlak. Ini pendapat ada yang membolehkan ya, tapi pendapat yang paling kuat semuanya tidak boleh. Udah hamil ya terimalah. Ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak wanita yang divonis meninggal gara-gara hamil tidak meninggal, ya. Dan berapa banyak wanita meninggal justru dengan tidak hamil pun dia meninggal. Ajal. Ada banyak kasus yang kami temukan di lapangan dan itu penyampaian langsung ya dari jemaah. Ada yang sudah divonis nggak boleh hamil lagi sama dokter. Bahkan anjuran dokter setelah 3-4 bulan pun harus digugurkan. Tapi rupanya si ibu ini Masya Allah dia bertahan dan terus berdoa kepada Allah SWT. Akhirnya melahirkan bahkan bukan operasi lagi, dia normal gitu kan. Anaknya juga sehat, tidak ada apa-apa. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim tidak bisa melepaskan semua tatanan hidup kita dengan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala dan keterlibatan Allah itu sangat besar. Bahkan seluruh hidup kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Bahkan di sini dalam masalah aborsi termasuk anak zina pun tidak boleh. Anak zina saja nggak boleh digugurkan. Gitu kan? Udah terjadi orang tuanya nanggung dosa. Pelaku zina menanggung dosa, tapi anak itu nggak ada dosanya. Nggak ada dosanya, walaupun tidak ada penisbatan nama kepada pemilik sperma, tapi tetap saja anak itu tidak ada dosanya. Dia punya hak untuk lahir. Ya. Juga masuk dalam masalah ini adalah setelah lahir. Jadi kita sudah kasih contoh tadi, kalau ada orang dari awal menikah tidak mau punya anak, ini sudah masuk dalam ancaman ayat. Yang kedua adalah orang yang sudah hamil kemudian dia aborsi, digugurkan. Ini juga masuk dalam ancaman ayat. Dan yang ketiga adalah orang yang sudah lahir anaknya lalu dia bunuh karena takut miskin. Ya. Ada orang begitu. Maka saya pernah dapatkan di berita ada seorang ibu dia salah faham dan dia tangkap kalau anak-anak meninggal sebelum balik akan masuk surga, gitu kan? Maka anak-anaknya dibunuh semua. 3 atau 4 orang dibunuh semua, dimasukkan dalam air, dicelupin, dibunuh sama dia. Waktu ditanya kenapa, dia bilang kan kalau anak-anak meninggal sebelum balik masuk surga. Saya berharap anak-anak saya masuk surga. Sementara saya miskin, saya nggak bisa beli mereka makan. Ini keliru. Jawabannya ini keliru. Kok bisa keliru Ustaz? Perhatikan dalil setelahnya. Di situ disebutkan dalam buku ya. Apa alasannya? Kenapa kita tidak boleh membunuh anak kita? Apalagi hanya karena takut tidak bisa memberi makan misalnya. Al-An'am 151 masih bersambung. Allah bilang, "Wala taqtulu auladakum min imlaq." Jangan pernah bunuh anak kalian karena takut miskin. Allah bilang lalu, "Nahnu narzuqukum wa iyyahum." Karena kami yang menentukan dan memberikan rezeki kalian dan mereka. Ada rezekinya sendiri.
Ya, kalau anak lahir di tangan kita, maksudnya dengan perantara kita, maka secara otomatis Allah Subhanahu wa taala juga sudah tentukan rezeki anak itu. Akan ada dengan sendirinya. Jadi prinsip atau simbol yang sering dulu disebarluaskan di orang-orang tua kita di Indonesia, banyak anak, banyak rezeki, itu benar. Karena setiap orang yang lahir sudah ada rezekinya sendiri. Kita ini orang tuanya cuma mengalokasikan saja, menjalankan saja. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 28, di mana Allah Subhanahu wa taala menjamin kekayaan asal orang menikah, apalagi punya keturunan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering saya tekankan itu teman-teman ya. Yang sudah menikah pun, yang hadir di ruangan ini, bahkan sudah sepuh pun, kalau dulu menikahnya sama juga yang masih bujang dan gadis, kalau dulu yang sudah menikah ini niat menikahnya karena suruhan orang tua, hanya karena suka sama pasangan, hanya karena terdesak masalah ekonomi, hanya karena semua teman-teman sudah menikah, kita belum, itu semua niatnya harus diubah. Menikah karena perintah Allah dan Rasulnya, karena ini ibadah ya. Bisa dikasih contoh juga kalau orang datang di majelis ilmu begini, atau orang pergi sholat, kalau dia datang sholat atau majelis ilmu, niatnya karena diajak teman, karena hanya ingin tahu isi materinya apa sih ya, atau karena keadaan apa boleh buat, diwajibkan misalnya oleh suaminya atau itu istrinya atau orang tuanya, maka harus diubah niatnya, karena tidak ada pahalanya nanti. Pahalanya memang karena ingin menghadiri majelis ilmu. Sholat memang karena ini perintah Allah, bukan karena terpaksa ya. Sama dengan punya anak dan segala macam, ini harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam masalah pernikahan. Allah menjelaskan dalam surah At-Taubah ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya innallaha alimun hakim. Dan jika kalian khawatir menjadi miskin karena orang-orang kafir itu tidak datang, maksudnya ini kepada para muslim, sahabat Nabi dulu khawatir orang-orang kafir tidak transaksi sama mereka kalau mereka muslim dan seterusnya, maka Allah akan memberi kekayaan kepada kalian dari karunia-Nya jika Dia menghendaki atau menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Artinya Allah SWT tekankan di sini, jangan pernah takut dengan keadaan apapun, sampai kalian tidak ada pekerjaan pun, pengangguran, ya, belum dikenal oleh orang, tidak ada kenalan, datang di satu wilayah memang masih asing, semua itu tidak ada alasan, bukan udzur. Allah SWT sudah tentukan rezeki kita dimanapun rezeki itu. Ya, kalau Allah sudah tentukan teman-teman, makanan itu akan jadi rezeki kita, dan makanan itu ada di Bandung, dibuat 3 hari lagi, kita akan ke Bandung nanti hari ketiga dari sekarang, dan kita akan makan makanan itu, akan sampai ke kita rezeki itu, tidak ada yang luput. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis sahih, tidak akan meninggal satu orang ya, atau sosok manusia kecuali semua rezeki yang Allah tentukan di Lauhil Mahfuz sudah datang padanya. Gak mungkin kita meninggal kecuali semua yang Allah catatkan sudah sampai. Mau gak mau, sudah sampai rezeki itu. Maka jangan sampai kita membunuh gara-gara ini. Pertama, membunuh sendiri dosa besar. Yang kedua, berprasangka buruk sama Allah, seakan-akan Allah tidak tentukan atau berikan rezeki kepada anak-anak ini. Juga ayat yang lain atau ayat yang sama, Al-Imran, masih Al-An'am tadi 151, wala taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ya. Ini diulangi lagi oleh penulis seperti tadi, janganlah membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, kamilah memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Ada ayat yang serupa juga ya, tapi saya lupa di surah apa. Allah Subhanahu wa taala membalik, kalau di sini dikatakan nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami memberi rezeki kalian dan mereka. Di ayat lain Allah bilang nahnu narzuquhum wa iyyakum, karena kami yang memberi rezeki mereka dan kalian. Jadi kedua ayat ini saling menguatkan satu sama yang lain. Jadi dua belah pihak, orang tua dan anak atau anak dengan orang tua, semuanya Allah sudah tentukan rezekinya. Tugas kita menerima itu sebagai keputusan Allah. Mau anak itu lahir sempurna, cantik, gagah atau jelek, sakit, itu amanah dari Allah. Ya, kita mengejar pahala di situ. Mengejar pahala dengan memberikan yang terbaik, karena ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tabari, kata beliau di sini penulis, meriwayatkan dari Abu Hafs radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab maksudnya, bahwa Nabi SAW bersabda, la yadha ahadukum talabal walad fa innar rajula idza mata wa laysa lahu waladun inqata ismuh. Hadis ini menjelaskan tentang pentingnya setiap muslim dan muslimah berdoa kepada Allah, memohon agar diberikan anak.
Ya, walaupun tadi ayat atau dalil sebelumnya menjelaskan tentang masalah tidak boleh membunuh anak. Sebaliknya kita harus memohon anak. Kata Nabi SAW, janganlah salah seorang di antara kalian meninggalkan usaha untuk mendapatkan anak. Sebab bila seseorang meninggal dunia sementara dia tidak punya anak, maka terputuslah namanya, gak dikenang lagi, gitu kan. Dan ini dalam Islam memang motivasi untuk menikah, punya anak besar sekali. Saya kemarin subhanallah bimbing umrah kebetulan plus Spanyol. Pas ke Spanyol ada satu orang tour leadernya, orang asli sana, Nasrani. Kalau nggak salah beragama Katolik dia. Kemudian saya ngobrol-ngobrol sama dia. Pada saat lagi ngobrol sama dia, ternyata dia sudah umurnya itu 55 atau nggak nikah. Terus saya tanya, kenapa kamu nggak nikah? Dia bilang, saya bahagia hidup begini. Saya nggak ada beban pikiran, cuma sekedar menanggung diri sendiri, gitu kan. Terus saya tanya, bagaimana dengan kebutuhan biologis kamu? Bagaimana dengan yang merawat dan mengurus kamu? Kaum wanita diciptakan oleh Allah, Tuhan, itu untuk membantu, melengkapkan kehidupan suami. Suami laki-laki ini bekerja di luar mencari nafkah dengan sifat kepemimpinannya segala macam, menghadapi tantangan luar rumah. Perempuan memang di rumah, gitu kan. Maka dia bilang mungkin dia karena orang non-muslim, dia menganggap bisa dia lampiaskan dengan cara haram. Lalu saya coba jelaskan tentang hukum Islam. Dia kaget. Kalau Islam itu malah memotivasi orang menikah dan ada kewajiban dan tugas setiap suami istri. Bahkan ada motivasi memiliki keturunan. Sekarang kalau kamu meninggal, hilang. Tidak ada lagi yang mengenang kamu ini. Meninggal, tidak ada nama. Kalau ada anak dikenang, oh ini anaknya si fulan. Dan akan dibawa terus sampai hari kiamat, gitu kan. Sampai kata Nabi SAW, perindahlah nama-nama kalian. Karena sesungguhnya nama-nama kalian akan dipanggil dengan nama-nama dan nama-nama ayah kalian di hari kiamat nanti. Di mahsyar. Dipanggil fulan bin fulan, fulana binti fulan, gitu dan seterusnya. Dalam hadis di atas kata penulis, Nabi SAW menganjurkan kepada umatnya agar memperbanyak anak selagi belum mati. Dan memberi peringatan keras agar jangan sampai meninggalkan dunia, tidak meninggalkan keturunan. Dan beliau tidak menyebut-nyebut tentang kemiskinan, ketakutan, dan kurang rezeki. Karena Allah telah menjamin rezeki masing-masing hambanya, itu N-nya besar kata ganti Allah, secara pasti dan jelas. Dan dialah, D-nya juga besar kata ganti Allah, dialah zat yang maha kuat dalam memberi rezeki. Allah menyebutkan tentang masalah rezeki ini dalam surah Az-Zariyat ayat 56 sampai ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi ibadah artinya tunduk, patuh, cinta, takut hanya kepada Allah. Itu tujuan kita diciptakan di muka bumi. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka kata Allah, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah adalah Dia yang maha memberi rezeki dan mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ya. Bisa dilihat itu dalam Al-Quran, dalam ayatnya dikatakan innallaha huwar-razzaq. Lihat nggak? Masih hidup nggak ini? Senyap bener. Lagi khusyuk atau menghayal? Jadi di sini firman Allah SWT, innallaha huwar-razzaq. Sifat razzaq artinya yang selalu memberi dan tidak pernah habis stoknya. Ya, tidak pernah habis ya, apapun yang diminta oleh hamba-hambanya. Itu namanya razzaq. Allah SWT menyebutkan sifatnya itu agar hamba-hambanya tidak perlu khawatir. Bahkan dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, kalau kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, sudah ikhtiar, buka usaha ini, melamar kerja di sana, melakukan ini dan itu, kemudian tawakal, sudah hasilnya serahkan kepada Allah. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, pasti Allah akan beri rezeki kepada kalian, sebagaimana Allah berikan rezeki burung yang keluar di pagi hari mencari makan, dan dia datang sore hari dalam kondisi perutnya kenyang. Dalam kondisi perutnya kenyang. Ya. Jadi di sini kita harus yakin Allah Subhanahu Wa Taala pemberi rezeki. Ya.